sini kami akan meroleplaykan mengenai third party intervention. Nah, sebelum masuk ke dalam roleplay, berikut adalah hal-hal penting yang harus teman-teman ketahui terlebih dahulu. Apa itu third party intervention? Third party intervention adalah salah satu jenis human process intervention atau intervensi dengan proses manusia. Third party intervention merupakan proses intervensi yang melibatkan pihak ketiga untuk menyelesaikan konflik individu antara dua orang atau lebih di dalam organisasi yang sama. Jadi, pihak ketiga ini biasanya kalau di perusahaan itu dikenal dengan OD atau jika dalam organisasi disebutnya penasehat. Apa saja masalah yang dapat diselesaikan dengan third party intervention? Intervensi ini sangat beragam, tergantung isu yang mendasari konflik. Mulai dari konflik metode kerja, gaji, sampai termasuk di dalamnya konflik interpersonal, seperti tentang perbedaan kepribadian, mispersepsi antar anggota kelompok, dan lain sebagainya, yang salah satunya akan kami contohkan dalam roleplay. Bagaimana metode dari third party intervention? Third party intervention membantu setiap pihak untuk berinteraksi satu sama lain, memfasilitasi diagnosis konflik mereka dan resolusinya. Hal ini terbagi menjadi 4 strategi, yaitu 1. Memahami pemicu konflik sehingga dapat dihindari. 2. Membatasi konflik agar tidak meluas. 3. Membantu pihak terkait untuk mengurangi dampak konflik, misalnya dengan memberi pengetahuan strategi coping. 4. Mendorong pihak terkait untuk segera menyelesaikan konflik atau melupakannya. Assalamualaikum, Ya, Pak. halo. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. apakah ini benar Bagaimana? dengan Bapak Rohman, OD dari perusahaan Jamblang? Ya, benar sekali Ibu. Ini dengan Bapak Rohman dari perusahaan Jamblang. Ada yang bisa dibantu Ibu? Ya, Pak. Perkenalkan, saya Khairunisa. Saya seorang HR di perusahaan Jamblang. Bagaimana, Pak, kabar hari ini, Pak? Alhamdulillah masih bisa makan, masih bisa Alhamdulillah. senyum, masih bisa bernafas. Ya, Gimana Pak. kabar Ibu? Alhamdulillah. Saya sendiri juga baik, Pak. Alhamdulillah sehat. Keluarga juga sehat, Pak. Baik, Pak. Bagaimana Ibu? Ya, tujuan saya menghubungi Bapak ini, saya akan mengkonsultasikan terkait problematika yang ada di perusahaan Jamblang ini, Pak. Jadi, saya ingin menyampaikan terkait problematika produktivitas kerja yang menurun di perusahaan Jamblang ini. Nah, permasalahannya itu terjadi pada 3 orang yang sangat berpengaruh di perusahaan ini, Pak. Yang terlibat pada perusahaan ini ada Rama yang merupakan seorang CEO, terus Sinta, seorang sekretaris, dan Rahwana yang merupakan seorang supervisor. Jadi ketika saya amati bahwa permasalahan ini itu merupakan permasalahan percintaan segitiga, Pak, di mana CEO tersebut mencintai sekretaris. Nah, sedangkan si sekretarisnya ini mencintai supervisor. Menurut saya hal ini menjadi kasus yang serius, Pak, karena berdampak pada produktivitas kerja mereka dan pola perilaku keseharian mereka di kantor. Contohnya aja nih ya, Pak, sekretaris yang sehari-harinya sekarang terlihat pemurung,
bingung, sulit mengambil keputusan, sehingga banyak pekerjaan yang tidak selesai pada waktunya. Kemudian CEO dan supervisor ini teman dekat. Setelah mengetahui hal ini, mereka itu menjadi sulit bekerja dalam tim. Mereka tidak saling menyapa satu sama lain. Terus CEO-nya sulit mengambil kebijakan, kemudian supervisornya bekerja tidak secara maksimal. Mungkin itu sih Pak yang dapat saya amati. Jadi sekian aja Pak yang saya sampaikan. Semoga Bapak bisa memberikan saran dan solusi kepada saya sehingga nanti saya akan terapkan Pak. Terima kasih Pak. Oke, seperti itu ya Bu. Iya Pak. Berarti kalau kita menyimpulkan berarti di perusahaan Jamblang tersebut terdapat sebuah permasalahan. Ya lebih spesifik lagi itu kepada cinta segitiga antara Rama sebagai CEO, terus sekretarisnya Sinta sendiri sama dengan Rahwana yang beliau sebagai supervisor, kurang lebih seperti itu ya Bu? Iya Pak, betul Pak. Ketika terjadi permasalahan tersebut, menurunkan produktivitas perusahaan sehingga mereka yang seharusnya bisa berpartisipasi dan memberikan dampak yang positif, malah ketika terdapat cinta segitiga tersebut malah menjadi produktivitas menjadi menurun. Iya Pak. Seperti itu juga ya Bu. Iya betul. Oke. Ketika memang sudah seperti itu, baik kita akan berusaha mencari solusi biar kita bisa memberikan yang terbaik untuk semuanya perusahaan tersebut. Iya Pak. Atau baik, ada Pak. tambahan lagi Ibu? Mungkin cukup sekian ya Pak yang saya konsultasikan hari ini. Mungkin nanti barangkali nanti di sesi berikutnya saya ada hal-hal penting yang harus saya sampaikan juga. Mungkin untuk hari ini bisa dicukupkan baik, saja Bu. Pak. Ya. Baik Ibu. Berarti kita akan nanti setelah ini kan kita asumsikan sebagai proses asesmen di pertemuan pada kesempatan kali ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan berusaha menyampaikan hal-hal yang bisa menjadi intervensi untuk terhadap permasalahan tersebut yang bisa Ibu terapkan kepada ketiga karyawan tersebut. Berarti next time kita akan ketemu di sesi untuk yang selanjutnya Ibu. Iya Pak. Baik Pak, terima kasih banyak Pak atas waktunya. Mohon maaf mengganggu ya Pak. Semoga kita semua diberi kesehatan dan pandemi ini cepat berakhir ya Pak. Iya. Ya Pak. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum Pak. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Ya Pak, ada perkembangan apa Pak? Ya, oke, bagaimana kabar Ibu? Ya Pak, Alhamdulillah Pak, baik Pak. Bagaimana dengan kabar Bapak sendiri Pak? Sehat, Alhamdulillah. Belum kena corona. Semoga tidak ya Pak. Ya, oke, karena kemarin kita sudah di proses asesmen, kita akan melanjutkan di sesi intervensi ya Bu. Langsung saja ya Bu, atau bagaimana Bu? Ada tambahan? Oh iya Pak, langsung saja ya Pak. Oke. Untuk yang pertama, terkait dengan permasalahan tersebut, kemarin kan Ibu menyampaikan bahwa ada cinta segitiga di perusahaan tersebut, terus itu menurunkan produktivitas terkait ketiga orang tersebut kan ada Rama, ada Sinta, terus ada Rahwana gitu ya Bu. Iya Pak, betul. Yang pertama kami menyarankan kepada Ibu untuk melakukan
mengumpulkan ketiga orang tersebut di dalam satu ruangan, katakanlah seperti itu. Baik Pak, ya. Ketika emang sudah didudukan, ibu bisa menanyakan apa sih yang membuat produktivitas mereka menurun. Itu kan sebagai sesuatu, apakah benar-benar terjadi cinta segitiga atau seperti apa gitu Bu, kurang lebih kan seperti itu ya Bu. Terus Iya biarkan Pak, mereka ya. tetap bercerita dengan versi mereka, dengan kebenaran mereka, sehingga bisa didapatkan problematikanya seperti apa, ditinjau lebih dalam lagi. Ketika itu sudah selesai, ibu harus bisa menuntut Sinta itu mengambil keputusan, atau mereka semua mengambil keputusan apakah Sinta akan memilih Rama atau memilih Rahwana ya Bu. Iya Pak, iya. Ketika emang sudah pilihan tersebut sudah dicapai, usahakan ketiga orang tersebut harus bisa bertanggung jawab terhadap pilihan-pilihan mereka. Karena itu akan berdampak pada produktivitas mereka juga tentunya. Kan dua hal, ketika emang cinta segitiga itu ada salah satu korban pastinya ya Bu. Iya Pak, betul Pak. Ketika yang menjadi korban itu ya diusahakan dilakukan coping stress terhadap yang bersangkutan. Apakah nantinya dia akan dipindah tugaskan untuk distrak terhadap biar nggak terlalu terpikirkan dengan permasalahan tersebut. Itu kan Pak. Ketika dipindah tugaskan menjadi distrak tersendiri gitu ya Bu. Iya, Pak. Atau betul, juga Pak. bisa salah satu pihak yang katakanlah menjadi pihak yang jadi korban itu diberikan pekerjaan yang menyenangkan gitu. Itu kan bisa jadi sebagai coping stress. Iya Pak, baik Pak. Terus kan karena memang ketika memang kedua orang tersebut sudah menyampaikan ketika orang tersebut sudah menyampaikan permasalahan mereka dan mereka bersepakat terhadap mereka bertanggung jawab. Nah, pastikan ada satu pasang atau dua orang yang menjadi sesuatu yang mereka pilih gitu di dalam perusahaan tersebut. Mereka mungkin boleh bermesraan, tapi itu di luar perusahaan tersebut. Jadi di dalam perusahaan tersebut diusahakan jangan untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang memang tidak etis lah, menjadikan teman-temannya iri, kurang lebih seperti itu Bu. Iya Pak, betul Pak. Mungkin dari kita seperti itu, karena memang kita ambil dari teorinya Steinberg tentang cinta segitiga cinta itu kan, ketika emang ada komitmen, terus untuk mengurangi stres keintimannya dikurangi dan sebagainya, kita pakai teori tersebut Bu. Iya Pak, betul Pak. Mungkin itu Bu, atau ada yang ditambahkan lagi Bu? Ya Pak, saya coba konfirmasi ya Pak terkait tadi saran Bapak atau solusi dari Bapak. Yang pertama itu Bapak merekomendasikan bahwasannya harus mengadakan atau membuat suatu room percakapan antara ketiga orang yang bersangkutan tersebut untuk saling untuk saling mengungkapkan permasalahan dari masing-masing individu tersebut. Jadi mereka dibiarkan dulu bercerita yang tenang, bercerita yang nyaman ya Pak di suatu room tersebut. Kemudian itu untuk memilih Sinta ya Pak untuk kepada sekretaris tersebut Sinta untuk bisa lebih memilih, lebih berani mengambil keputusan antara Sinta antara Rahwana atau Rama yang harus diperjuangkan, ataukah memilih menerima Rama yang memang istilahnya sudah mencintai
cinta ataukah harus memperjuangkan cintanya terhadap saudara Rahwana tersebut yang sebagai CEO ya Pak ya. Kemudian saya kembali menekankan terhadap kebijakan atau aturan ya Pak untuk menetapkan bahwasannya dilarang ada eksistensi yang bermesraan atau perilaku yang istilahnya tidak baik untuk ditiru atau tidak baik untuk dilakukan di tempat yang umum. Ya, kemudian untuk selanjutnya itu bisa memindahkan salah satu dari ketiga tersebut ke bagian yang lain, sehingga nanti mungkin yang korban atau tadi istilahnya pasti cinta segitiga itu memiliki pengorbanan atau harus ada yang dikorbankan. Nah, mungkin yang korban tersebut dari cinta tersebut ditempatkan ya dengan posisi yang menyenangkan sehingga dapat mengobati rasa sedihnya atau ya yang tidak mengenakan bagi dirinya, sehingga dapat produktivitas tersebut bisa kembali berjalan sehingga dapat meningkatkan produktivitas keseluruhan dari pekerjaan dari perusahaan tersebut Pak. Seperti itu ya Pak? Ya seperti itu, kurang lebih seperti itu. Atau ada tambahan lagi Ibu? Sudah cukup ya Pak, sudah cukup jelas, alhamdulillah. Nanti saya akan langsung eksekusi saja ya Pak ya terkait intervensi yang dari Bapak ini ya Pak. Oke. Jika memang sudah seperti itu, nanti kita semisal ada keluhan lagi untuk evaluasi, nanti kita akan ketemu lagi. Jika memang tidak dan itu sudah cukup, ya kita cukupkan pada kesempatan kali ini ya Pak Bu. Terima kasih atas kepercayaan Ibu Iya Pak. Meminta saran kami, itu yang bisa kami sampaikan, bisa kami usulkan. Semoga perusahaan Ibu menjadi lebih baik lagi produktivitasnya. Terima kasih Ibu. Kurang lebihnya saya Roman dari OD Jamblang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak. Terima kasih banyak Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Sehat selalu Pak. Sekian roleplay dari kami. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Sampai jumpa teman-teman.